Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membahas tentang gerbang logika dan rangkaian flip-flop. Sebelum kita memulai dalam materi, saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Hilmus Pulalip, NPM 2014, lokal 1 Teknik Elektro dari Universitas Borneo Tarakan. Baik, saya akan membahas tentang gerbang logika. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika diterjemahkan dari istilah asing, yaitu gate. Asing gate, yaitu elemen dasar dari semua rangkaian yang menggunakan sistem digital. Boleh jadi mereka mengenal istilah pencacah atau counter, multiplexer ataupun encoder dan decoder dalam teknik digital. Tetapi ada kalanya mereka tidak tahu dari apa dan bagaimana alat tersebut dibentuk. Semua fungsi digital pada dasarnya tersusun atas gabungan beberapa gerbang logika. Dasarnya disusun berdasarkan fungsi yang diinginkan. Gerbang-gerbang dasar ini bekerja atas dasar logika tegangan yang digunakan dalam teknik digital. Logika tegangan adalah asas dasar bagi gerbang-gerbang logika. Dalam teknik digital, apa yang dinamakan tegangan adalah dua kondisi tegangan yang saling berlawanan. Kondisi ada tegangan yang mempunyai istilah lain, yaitu berlogika 1 atau high. Sedangkan tidak ada tegangan memiliki istilah lain, berlogika 0 atau low, yaitu 1 keluaran dengan 0 pol yang menyatakan logika 0 atau rendah. 2 keluaran dengan tegangan tetap yang menyatakan logika atau 1 banding tinggi. Gerbang logika dapat mempunyai beberapa masukan yang masing-masing mempunyai salah satu dari kedua logika, yaitu 0 dan 1. Gerbang logika dapat digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi khusus seperti AND, OR, NAND, NOR, dan NOT atau XNOR, yaitu bisa disebut SOR. Bisa dilihat yaitu contoh-contoh gerbang logika seperti ini, yaitu gerbang N-nya berbentuk kotak dan simbol Amerikanya berbentuk lonjong di depannya, ya. Gerbang gate. Baik, gerbang logika N. Dari konfigurasi tersebut terciptalah sebuah input dan output sederhana. Biasanya ia digunakan untuk sebuah isi alat elektronik seperti TTL Logix, yaitu N atau gate, atau KMOS Logix and gate. Digunakan untuk menghasilkan logika 1. Jika semua masukan mempunyai logika 1, jika tidak, maka akan menghasilkan logika 0. Contohnya seperti ini, input A memiliki nilai 0, 0, 1, 1, sedangkan input B dan outputnya itu dari A ke B itu 0 dan seterusnya. Untuk A-nya itu 0, sedangkan B-nya input B-nya 1, sedangkan outputnya 0.
untuk input A nya 1, untuk input B nya 0. Itu hasil dari outputnya itu 0 juga. Itu input A dan input B, untuk output yaitu nilainya masing-masing 1. Selanjutnya gerbang logika NAND. Gerbang logika ini yaitu gerbang NAND atau biasa disebut non-NAND, karena konfigurasinya berlawanan dengan gerbang AND, sehingga penggunaannya juga sangat berbeda. Mempunyai keluaran 0 bila semua masukan pada logika 1. Sebaliknya, jika ada sebuah logika 0 pada sembarang masukan pada gerbang NAND, maka keluarannya akan bernilai 1. Contohnya, jika input pertama adalah 0, maka input B dan output Y-nya itu 1. Untuk input B-nya adalah 0. Dan untuk keluarannya input A, maka nilainya 0. Untuk input B-nya 1. Dan output Y untuk keluarannya itu 1. Sedangkan untuk masukannya 1, input A yaitu 1. Sedangkan untuk masukan input B yaitu 0. Dan keluaran output Y-nya yaitu 1. Jadi input masukan A dan B itu nilainya 1. Untuk keluaran output Y-nya itu adalah bernilai 0. Gerbang logika OR. Gerbang ini biasanya digunakan untuk melengkapi sebuah sistem digital, di mana ia berfungsi agar sistem digital memiliki opsi yang lebih kuat terhadap sistem geraknya, terutama saat digunakan di samping gerbang AND, yang merupakan opsi lain dari gerbang yang satu ini. Akan berlogika 1 apabila salah satu atau semua inputnya yang dimasukkan bernilai 1. Dan apabila keluarannya yang diinginkan berlogika 0, maka input yang dimasukkan harus bernilai 0 semua. Contohnya seperti ini. Ini adalah gerbang logika OR ya. Itu gerbang logika NOR. Merupakan gerbang logika yang output akan berlogika 1 apabila semua inputannya bernilai 0 dan outputnya akan berlogika 0 apabila salah satu inputnya berlogika 1. Dari konfigurasi tersebut membuatnya sangat berlawanan dengan gerbang OR, sehingga bias juga dipakai untuk menambah opsi dalam pemasangan sistem digital. Adalah contoh gerbang logika NOR. Input A dan input B nya oke, seperti ini. Selanjutnya, gerbang logika NOT. Umumnya gerbang NOT disimpulkan dengan lambing min atau negatif di atas variabel lainnya. Hal tersebut bertujuan agar penggunaannya tidak salah atau keliru. Hal ini karena ia berguna sebagai pembalik dan berfungsi sangat vital dalam sistem digital. Merupakan gerbang satu masukan, berfungsi sebagai pembalik atau eventer yang mana outputnya akan bernilai terbalik dengan inputnya. Contohnya,
inputnya adalah 0, sedangkan outputnya Y yaitu 1. Nilai inputnya 1 dan outputnya 0, yaitu nilainya akan terbalik. Sini bisa dilihat bentuknya. Oke, untuk yang nilai keduanya, gerbang logika SOR. Sistem baru yang digunakan untuk menjadikan opsi yang lebih luas dalam penggunaannya. Sehingga sistem kita dapat lebih memiliki banyak pilihan dalam operasionalnya, merupakan kepanjangan dari eksklusif. Semua inputnya sama. Keluarannya akan memiliki 1 apabila inputnya berbeda. Namun, apabila semua inputnya sama, akan memiliki keluarannya yaitu 0. Contoh. Sini kan bisa dilihat input A dan input B-nya. Sini nilainya pertama yaitu 0 dan 0, maka keluarannya 0. Jika di input A 0, maka di input B 1, maka di sini akan terletak angka 1 di output Y-nya. Jika output A-nya 1, untuk input B-nya 0, maka juga akan bernilai 1. Jika di sini bernilai 1, jadi 1, maka di sini bernilai 0. Baik, selanjutnya gerbang logika XNOR. Sama dengan gerbang logika lainnya, gerbang XNOR juga memiliki konfigurasi 2 input dan 1 outputnya berbeda. Ia sendiri merupakan pengembang dari gerbang NOR, sehingga dia dinamai eksklusif XNOR. Konfigurasinya menganut sistem logika dasar aljabar positif, di mana angka sama akan dapat terhubung dan menghasilkan keluaran 1. Sedangkan angka berbeda akan menganut salah satu angka. Di sini bisa dilihat, sini sendiri akan menjadi keluaran berupa 0. Rangkaian flip-flop. Flip-flop adalah elektronik yang memiliki 2 arus stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Sebuah flip-flop merupakan multivibrator bistabil. Yang dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran dan multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya mengubah situasi tingkat tegangan keluaran saat dipicu trigger. Flip-flop mempunyai 2 output, yang salah satunya outputnya merupakan komplement output yang lainnya. Tabel kebenaran flip-flop RS. Tabel 1 meringkas kemungkinan masukan atau banding keluaran bagi flip-flop RS reset set. Itu kondisi masukan yang pertama adalah RS-nya yaitu 0 banding 0. Ini berarti tidak diterapkan pemicu. Dalam hal ini keluaran key-nya mempertahankan nilai terakhir yang dimilikinya, yaitu Qn sama dengan Qn minus 1. Atau kondisi masukannya yang kedua adalah RS sama dengan 0 kurang banding 1, berarti bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan S.
bisa di set seperti yang kita ketahui. Hal ini mengakses flip-flop dan menghasilkan keluaran key bernilai I. Kondisi masukan yang ketiga adalah RS 1:0. Ini menyatakan bahwa suatu pemicu diterapkan pada masukan R-nya, yaitu reset. Keluaran key yang menghasilkan adalah 0. Memicu pada kedua masukan S dan R pada saat yang sama. Hal ini merupakan suatu pertentangan karena mengandung pengertian bahwa kita merupakan untuk memperoleh keluaran key yang secara serentak sama dengan 1 dan sama dengan 0. Rangkaian flip-flop RS. Flip-flop RS atau RLC set reset merupakan dasar dari flip-flop jenis lain, yaitu flip-flop ini mempunyai dua masukan. Satu disebut S, yaitu set, yang dipakai untuk menyetel membuat keluaran flip-flop berkeadaan 1, dan lainnya disebut reset yang dipakai untuk mereset membentuk keluaran berkeadaan 0. Konsep flip-flop RS yang harus diingat adalah sebagai berikut. R-nya dan S-nya kedua rendah, berarti keluaran key tetap berada pada keadaan terakhirnya secara tak terbatas. Akibat aksi pengerendelan internal, masukan S yang tinggi mengakses keluaran key ke 1, kecuali jika keluaran ini memang telah berat pada keadaan tinggi. Dalam hal ini, keluaran tidak berubah walaupun masukan S kembali keadaan rendah. Masukan R yang tinggi mereset keluaran key ke 0, kecuali jika keluaran ini memang telah rendah. Keluaran key selanjutnya tetap pada keadaan rendah, walaupun masukan R-nya kembali keadaan rendah. Masukan R dan S keduanya tinggi pada saat yang sama adalah terlarang, karena merupakan pertentangan atau kondisi mengakibatkan masalah pacu yang akan dibahas kemudian. Itu di flip-flop. Di flip-flop pada dasarnya merupakan modifikasi dari RS flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT, the eventer, dan input S ke input R-nya. Berbeda dengan RS flip-flop, D flip-flop hanya mempunyai satu input, yaitu atau masukan D. Berikut ini adalah gerbang logika D flip-flop. Tunggu seperti ini. Baik, selanjutnya flip-flop D pelacak data. Flip-flop ini hanya mempunyai satu masukan, yaitu D jenis. Flip-flop ini sangat banyak dipakai sebagai sel memori dalam komputer. Data flip-flop merupakan pengembangan dari RS flip-flop. Pada D flip-flop ini kondisi outputnya terlarang, tidak lagi terjadi. Data flip-flop sering juga disebut dengan istilah DFF, double rangkaian flip-flop D. Rangkaian flip-flop D tempat terdapat berbagai cara untuk merangsang flip-flop D. Flip-flop D dapat dibangun dengan mengembangkan the flip-flop RS seperti pada gambar ini. Flip-flop ini mencegah nilai D mencapai keluaran Q sampai berlangsungnya sinyal lonceng aktif. Kerja rangkaian flip-flop D yaitu bila lonceng bernilai 0 atau rendah, kedua gerbang N-nya tertutup. Oleh karena itu, perubahan nilai D tidak mempengaruhi nilai output key-nya. Sebaliknya, jika lonceng bernilai 1 tinggi, kedua gerbang N-nya terbuka. Dalam hal ini, Q-nya terdorong menyamai nilai D. Bila lonceng turun kembali, key tak berubah dan menyimpan nilai D terakhirnya. Jenis-jenis rangkaian flip-flop berdasarkan clock-nya. Berdasarkan perilaku atau hubungan input dan output-nya, flip-flop dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain flip-flop RS, flip-flop D, dan flip-flop JK.
dan flip-flop T berdasarkan ada atau tidaknya launching clocks. Rangkaian flip-flop dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Lag yaitu rangkaian flip-flop yang tak mempunyai inox signal clocks. Pada untayan ini, output akan bereaksi seiring perubahannya input. Apple sensitifnya flip-flop yaitu rangkaian flip-flop yang mempunyai input sinyal clock dan output akan bereaksi terhadap perubahan input. Saat sinyal clock aktif, biasa saat bernilai atau 0. Edge triggered. Flip-flop yaitu rangkaian flip-flop yang mempunyai input sinyal clock dan output akan bereaksi terhadap perubahan input saat sinyal clock berubah dari 0 atau 1. Untuk edge tipe positif, edge trigger FF atau saat clock berubah dari 1 ke 0. Untuk negatif, edge dan trigger FF. JK flip-flop. JK flip-flop juga merupakan pengembangan dari SR flip-flop yang paling banyak digunakan. JK flip-flop memiliki 3 terminal input, JK dan clock. Berikut ini adalah diagram logika JK flip-flop. T flip-flop. T flip-flop merupakan bentuk sederhana dari JK flip-flop. Kedua input J dan K terhubung sehingga seiring dengan disebut dengan single JK flip-flop. Berikutnya adalah diagram JK flip-flopnya. Itu flip-flop RX berdetak. Pengembangan lebih lanjut dari flip-flop RX dalam clock set RX FF masukkan R dan S pada rangkaian flip-flop dapat disinkronisasikan dengan menambahkan masukan clock. Itu letak yang dapat dilihat pada gambar. Perbedaannya cara kerjanya. Closed RS FF adalah bahwa flip-flop akan mengalami perubahan pada RS FF menunggu sinyal clock aktif. Logika tinggi atau keluaran key pada RS flip-flop tidak dapat segera merespon masukan S dan R-nya sebelum ada masukan blok. Baik, sekian dari saya. Baik, cukup sampai sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.